Saudaraku yang dikasihi Kristus, mari kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Jumat 27 November 2020, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat yang ke-8. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, bagi umat Israel bukan hanya dalam ranah keagamaan saja Tuhan Allah atau Yahweh menjadi tolok ukur atau panutan yang mereka imani, namun juga di dalam seluruh aspek kehidupan mereka, baik dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tuhan Allah tetap menjadi tolok ukur dan panutan bagi mereka. Sebagai contoh, walaupun mereka mempunyai seorang raja, namun yang menjadi raja mereka hanyalah Tuhan Allah atau Yahweh. Dan yang menjadi tolok ukur bagi raja untuk memerintah hanya Tuhan Allah saja. Jadi raja tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya atau melakukan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Jika hal itu dilakukan, maka Tuhan Allah akan menghukum sang raja. Demikian juga mengenai hukum. Bagi umat Israel, mereka menerima hukum, undang-undang, dan peraturan dari Tuhan Allah atau dari Yahweh. Jadi seorang hakim dalam memutuskan perkara atau menjatuhkan vonis haruslah bertolak ukur kepada Tuhan Allah atau Yahweh. Sebab bagi umat Israel yang menjadi hakim sejati, yang mampu memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, hanyalah Yahweh semata. Itu sebabnya Nabi Yesaya dalam nats ini berseru, "Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman." Umat Israel menantikan tindakan Allah yang menjalankan penghakiman terhadap dunia ini dan orang-orang fasik. Saudaraku yang dikasihi Kristus, sejatinya hakim yang adil hanyalah Tuhan Allah atau Yahweh. Dialah hakim yang maha agung, yang akan menghakimi manusia sesuai dengan perbuatannya. Jika manusia dapat lolos dari penghakiman dunia ini dan dapat bersembunyi dari hadapan manusia, namun di hadapan Tuhan Allah yang adalah hakim maha agung, seorang pun tidak ada yang dapat lolos dari pandangan Tuhan Allah. Semuanya nyata, semuanya terbuka dan transparan di hadapan Tuhan Allah. Siapapun dia, tidak ada yang dapat bersembunyi dari hadapan Tuhan Allah. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan semuanya nyata di hadapan Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu, betapapun tingginya kuasa, betapapun tingginya kedudukan dan jabatan kita, janganlah kita bertindak sewenang-wenang terhadap sesama manusia, siapapun dia, betapapun papa dan hinanya. Sebab sama seperti ungkapan Nabi Yesaya di sini, batinnya akan menangis dan berteriak, "Ya Tuhan,
Aku sangat menanti-nantikan saatnya engkau menjalankan penghakiman. Sebab ketika saatnya tiba, maka semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah, Sang Hakim Maha Agung. Dan Sang Hakim Maha Agung akan menjalankan penghakimannya. Oleh sebab itu, marilah kita untuk tetap memanggil dan menyebut nama Tuhan dalam hidup kita, seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya dalam nats renungan kita ini. Sebab dengan demikian kita akan tetap mengingat Tuhan Allah di sepanjang hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Hakim Maha Agung, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menyapa Engkau saat ini, mensyukuri segala berkat dan karunia yang telah Tuhan curahkan kepada kami di hari yang baru ini. Terima kasih atas sapaan firman-Mu hari ini yang menyerukan agar kami benar-benar merindukan dan menanti-nantikan penghakiman Tuhan. Karena manusia sering menghakimi tidak jujur dan murni. Tetapi dengan penghakiman, siapapun tidak akan pernah luput dari hadapan Tuhan dan pasti akan menerima upah ataupun hukuman. Ajar kami Tuhan untuk tidak sewenang-wenang terhadap sesama kami, betapapun hina dan papanya mereka. Karena semua manusia itu sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami melalui berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Berkati juga saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit dan rawat inap di rumah sakit, atau mungkin di rumah mereka sendiri, ataupun juga yang sedang berobat jalan. Mungkin mereka pasca operasi atau mengalami cedera, kecelakaan, atau mungkin sakit yang telah menahun. Biarlah Tuhan memberi penyembuhan dan pemulihan kepada mereka. Hiburkan Tuhan saudara kami yang dalam keadaan berduka. Tolong yang sedang menghadapi masalah dan beri jalan keluar. Berkati kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati juga kami di dalam segala tugas, karya, aktivitas maupun pekerjaan kami, agar membuahkan rezeki di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom.